adalah Muhammad Fitrah dan beserta kelompok saya akan menjelaskan tentang video kami yang bertemakan yaitu Media Search dan Quick Search. Dan inilah videonya. Merge sort. Metode pengurutan merge sort adalah metode pengurutan lanjut. Metode ini juga menggunakan konsep divide and conquer yang membagi data S dalam dua kelompok, yaitu S1 dan S2 yang tidak berisi atau disjoint. Proses pembagian data dilakukan secara rekursif sampai data tidak dapat dibagi lagi, atau dengan kata lain data dalam subbagian menjadi tunggal. Setelah data tidak dapat dibagi lagi, proses penggabungan atau merging dilakukan antara sub-bagian dengan memperhatikan urutan data yang diinginkan atau ascending kecil ke besar atau descending besar ke kecil. Proses penggabungan ini dilakukan sampai semua data tergabung dan terurut sesuai urutan yang diinginkan. Kompleksitas algoritma merge sort adalah O (n log n). Secara umum, algoritma merge sort dapat diimplementasikan secara rekursif. Fungsi rekursif adalah sebuah fungsi yang di dalam implementasinya memanggil dirinya sendiri. Pemanggilan diri sendiri ini berakhir jika kondisi tertentu terpenuhi atau determinate condition is true. Pada contoh berikut ini, terminate condition dari proses rekursif merge sort akan berakhir jika data tidak dapat dibagi lagi atau data tunggal telah diperoleh. Dengan kata lain, proses pembagian data dilakukan terus selama S kali size lebih besar dari 1 atau belum tunggal. Ilustrasi dari algoritma merge sort adalah sebagai berikut. Algoritma merge sort (S, C input (2) n elemen dari data S dan komparator C. Output (2) data S terurut berdasarkan C. If S kali size lebih besar dari 1 (S1, S2) partisi S, n per 2 merge sort (S1, C) merge sort S2, C S merge S, S2. Fungsi merge berfungsi untuk menggabungkan hasil pengurutan dari subbagian S1 dan S2 berdasarkan urutan tertentu atau ascending atau descending order. Kompleksitas proses penggabungan ini (merging) adalah O (n). Metode Squeeze sering disebut juga metode partisi. Metode ini mempunyai efektivitas yang tinggi dengan teknik menukarkan dua elemen dengan jarak yang cukup besar. Metode pengurutan square sort dapat diimplementasikan dalam bentuk non-rekursif dan rekursif. Pada implementasi algoritma square sort secara non-rekursif, memerlukan dua buah tumpukan yang digunakan untuk menyimpan batas-batas subbagian. Pada prosedur ini menggunakan tumpukan yang bertipe record terstruktur yang terdiri dari elemen kiri untuk mencatat batas kiri dan kanan untuk mencatat batas kanan. L dan R menunjukkan data nilai tumpukan teratas pada tumpukan kiri dan kanan. Tumpukan mula-mula L sama dengan 0 dan R sama dengan 9. Dan pivot adalah pada data keempat yaitu 3. Kita mencari data di sebelah kiri pivot yang lebih besar daripada 3. Ternyata data ke-0 yaitu 12 lebih besar daripada 3. Untuk data di sebelah kanan pivot ternyata tidak ada data yang lebih kecil daripada 3. Yang berarti 3 adalah data terkecil sehingga dilakukan pertukaran. Kemudian dibuat dua kumpulan data baru berdasarkan hasil ini. Kumpulan data pertama adalah data yang memiliki indeks 0 sama dengan 4 kurang 0 sama dengan 4, dan kumpulan data kedua adalah data yang memiliki indeks 0 tambah 1 sama dengan 1 sampai dengan 9. Kumpulan data kedua ini belum bisa ditentukan sekarang karena masih tergantung dari hasil pengurutan kumpulan data pertama.
Kembali ke kumpulan data pertama, dicari pivot kemudian menggunakan aturan yang serupa. Pivot pada kumpulan data ini adalah data kedua yaitu 9. Ternyata terdapat data yang lebih besar dari 9 di sebelah kiri yaitu 35 sehingga dilakukan pertukaran langkah selanjutnya membuat dua kumpulan data lagi. Kumpulan pertama mempunyai indeks 0 sampai dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Pivot dari kumpulan data ini adalah 9. Perhatikan tidak ada data yang lebih besar dari 9 di sebelah kiri dan lebih kecil dari 9. Di sebelah kanan kumpulan kedua dari indeks 0 sampai dengan 4 adalah data kedua dan ke-41 sama dengan 3 yaitu 35 dan 11. Ternyata 35 lebih besar dari 11 hingga kedua data ini ditukar. Kembali ke kumpulan data kedua yang memiliki indeks 1 sampai dengan 9. Kumpulan ini dibagi menjadi dua yaitu kumpulan data berindeks 1 sampai dengan 4 dan kumpulan data berindeks 5 sampai dengan 9. Pivot dari data ini adalah data kelima yaitu 17. Data yang lebih besar dari 17 di sebelah kiri adalah 35 dan data yang lebih kecil dari 17 di sebelah kanan adalah 15, jadi kedua data ini ditukar. Dari hasil penukaran ini dilakukan pembagian menjadi dua kumpulan data. Kumpulan pertama yaitu dari indeks 2 sampai dengan 4. Pivot pada data ketiga dan terjadi penukaran data 15 dan 12. Kumpulan kedua yaitu dari indeks 4 sampai dengan 5 tidak terjadi pertukaran data. Kembali ke kumpulan kedua dari indeks 5 sampai dengan 9. Pivot dari kumpulan ini adalah 35. Dicari data yang lebih besar dari 35 di sebelah kiri dan data yang lebih kecil dari 35 di sebelah kanan. Ternyata terjadi pertukaran data 35 dan 20. Dari hasil pertukaran ini dilakukan pembagian kumpulan data yaitu data yang mempunyai indeks 6 sampai dengan 7 dan 8 sampai dengan 9. Kumpulan data pertama terjadi pertukaran data 23 dan 20, sedangkan kumpulan data kedua tidak terjadi pertukaran data. Kenapa buka nih? Make the ground shake.